dan ketemu kita di podcast Find Out My Opinion. Nah, kali ini aku bareng banyak teman-teman aku nih. Kita akan membahas tentang revolusi industri di bidang transportasi. Nah, kira-kira sebelum masuk ke situ, penasaran nggak sih revolusi industri itu apa? Nah, kira-kira kalau pendapat kamu nih, kira-kira revolusi industri itu kayak apa sih? Kalau menurut pendapat saya nih ya, revolusi industri ini merupakan sebuah proses di mana industri ini berkembang. Di mana seperti yang kita ketahui, revolusi industri sendiri kan terbagi menjadi 4 tahapan, yang dimana tahapan ini terus berjalan ya. Nah, di mana revolusi industri ini terbagi menjadi 1.0, itu di 1850 ya Mas Julian ya? 1850 sampai 1750. Oh ya, 1750 sampai 1850. Terus 2.0-nya itu di 1850 hingga 1970, dan 3.0 itu di 1970 sampai 2000 awal. Lalu dilanjutkan dengan 4.0 dari 2000 awal hingga sekarang. Gitu sih. Kita mau tahu kan kira-kira 5.0 itu kayak apa, 2.0 kayak apa, 3.0 kayak apa sampai selanjutnya. Nah, kira-kira dari Julian deh jelasin revolusi industri di 1.0 itu kayak apa sih? Kalau kita bicara tentang 1.0 berarti kita bicara tentang sejarah perkembangannya teknologi. Di 1.0 ini itu sejarahnya adalah tentang penemuan mesin uap oleh James Watt. Pada saat itu penemuannya sangat menarik karena menarik banyak ilmuwan yang lain untuk wah ini bisa dikembangkan nih, bisa jadi untuk membantu alat transportasi dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita berbicara itu saat itu paling menarik itu transportasi kapal dengan kereta. Kapal itu waktu itu dari masih menggunakan layar mengandalkan angin, berarti jadi mesin uap kan berkembang tuh. Setelah itu dari keretanya dari awalnya mungkin belum ada kereta pada zaman itu, belum ada kan. Nah, adanya mesin uap ini membuat kereta ada. Oke, terus kalau kira-kira di perkembangan 2.0 mungkin ada sesuatu lagi yang bisa kita tahu ya. Kira-kira dari Mas Sergi. Oke, jadi di 2.0 ini ada beberapa poin ya, dan menurut saya di era ini menarik ya karena membangun semangat manusia pada zaman itu untuk semakin berkembang ya. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu persoalan terkait transportasi nih. Jadi apa yang melatar belakangi mereka ini kepengen berkembang gitu. Yaitu yang pertama keterbatasan infrastruktur. Seperti yang tadi Mas Julian katakan juga udah mulai ada kereta uap gitu kan. Cuman itu kan belum semuanya, belum secara merata lah, ibaratkan hanya di tempat-tempat tertentu saja gitu. Transportasi darat masih mengandalkan tenaga kuda yang lambat dan tidak efisien untuk jarak jauh di tempat-tempat tertentu ya. Lalu mesin uap di kapal dan kereta masih memiliki efisiensi rendah dan boros bahan bakar. Tidak adanya sistem transportasi yang cepat dan murah untuk masyarakat yang secara luas gitu. Nah, ini juga dirasakan, salah satu hal yang dirasakan juga yakni lambatnya distribusi barang dan orang. Jadi seperti perdagangan, lalu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain juga tidak efisien gitu, memakan waktu yang cukup lama. Mungkin Mas Eben bisa lebih melanjutkan. Oke, kalau di 3.0 nih ya, itu sebenarnya lebih ke penyempurnaan daripada 2.0 yang dijelaskan oleh Mas Hergi tadi. Nah, kalau di era 3.0 sendiri ini dikenal sebagai era transportasi cerdas ya, karena pada era 3.0 ini dia mulai muncul nih kendaraan otonom, terus ada juga GPS, sistem peringatan dan lain sebagainya. Hal yang menarik di 3.0 ini selain pada munculnya kendaraan otonom adalah juga munculnya kendaraan listrik. Nah, kalau kita berbicara pada kendaraan listrik sendiri, kendaraan listrik yang full listrik itu pertama kali diproduksi oleh Toyota pada 1970, yang dimana itu nggak salah saya kendaraan Toyota Prius, dimana itu cukup eksis ya, terutama di Amerika Serikat, dimana kendaraan itu cukup laku. Nah, lalu kendaraan listrik ini akhirnya diadaptasi juga menjadi kendaraan otonom pada era 4.0 yang mungkin bisa dijelasin nih sama Mas Ruben. Sebenarnya kalau kita berbicara perkembangan teknologi industri di bidang transportasi, 4.0 itu sebenarnya
ini hanyalah penyempurnaan dari 3.0 plus internet. Jadi sebenarnya seperti yang Mas Eben bilang tadi, itu mobil listrik itu emang sudah ada dari dulu. Bahkan dari 2.0 sudah ada. Cuma kalau kita lihat kenapa kok baru eksis, baru banyak keluar di 4.0, karena perkembangan teknologi baterai. Kalau dulu baterai itu kapasitasnya rendah, berat dan mahal lagi. Sekarang dengan baterai bisa di mana-mana, sekarang mobil listrik bisa lebih murah, semakin ekonomis, semakin efisien, semakin juga. efisien, Jaraknya semakin bisa make jauh sense. ya, Pak. Iya. Oke, kira-kira kayak gitu tadi informasi-informasi dari teman-teman aku ini yang dari tadi kita udah bahas di revolusi industri bidang transportasi ya, dari 1.0 sampai dengan 4.0, dan kira-kira seperti itulah adanya yang bisa kita sampaikan. Nah, sekarang kita mau izin pamit, kami dari podcast Find My Opinion, kami izin pamit dan sampai jumpa, bye. Dadah.